Hari ini aku mau menunjukkan cara membuat pakan ayam kampung untuk periode pembesaran atau grower atau untuk usia 30 hari sampai panen. Jadi teman-teman jangan di skip videonya, teman-teman tonton agar nanti tidak salah paham. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan adalah itu ada beberapa bahan, yaitu yang pertama ini jagung giling ya, atau seperti ini jagung pecah. Kemudian yang kedua ada dedak jagung yang seperti ini ya. Ini dedak jagung. Kemudian yang ketiga ada bekatul. Ini bekatul atau biasa dibilang juga dedak padi halus. Dan yang terakhir dan yang paling penting itu adalah sumber proteinnya. Nih. Saya memakai ini konsentrat pedaging untuk babi karena kebetulan di tempat saya ini sangat susah atau bahkan tidak ada ditemukan konsentrat untuk ayam yang biasanya kodenya kalau konsentrat ayam itu 112. Jadi alternatifnya saya pakai 152. Untuk 152 ini kita bisa langsung lihat berapa kandungan proteinnya ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nih. Protein kasarnya itu 40%. Jadi ini komponen yang paling penting ya. Dalam pembuatan pakan saya. Kalau selebihnya, kalau misalnya jagung ini atau dedaknya itu bisa teman-teman ganti. Pokoknya fungsi jagung ini yaitu karbohidrat, sumber energi, dan fungsi dari 152 ini adalah sumber proteinnya. Dan untuk premixnya saya pakai premix ILY Bro. Untuk teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia peternakan mungkin sudah kenal ini ILY Bro. Ini fungsinya, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini hanya butuh sedikit ya, ini 2-3 kilo per ton. Jadi ini pakan yang mau saya buat ini paling kira-kira sekitar 6 kilo nanti nih. Jadi itu bahan-bahannya ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu ini memang sedikit agak ribet, tapi saya lihat ini sangat suka ayamnya makannya, sangat disukai ayam. Pertama itu kita masak dulu jagung gilingnya. Nih, kita timbang dulu ya, nanti biar bisa kita hitung berapa kandungan proteinnya. Ini sekitar 1 kilo ya, 1 kilo karena ini gayungnya 1 on. Jadi jagung giling 1 kilo. Kemudian jagungnya kita masak. Nah ini saya masaknya pakai kompor gas ya. Teman-teman bisa sebenarnya masak pakai rice cooker, tapi nanti siapa tahu dimarahi mamanya, pakai ini aja biar nggak kotor semua. Ini 1 kilo kita masak. Nanti pas sudah masak nanti saya kasih tunjuk ya kayak mana hasilnya. Ini waktu masaknya kita pakai api yang kecil saja, sedang, nggak besar. Dia memang agak lama masak, kira-kira sekitar 20 menit atau setengah jam lah ini masaknya. Jadi kita harus sabar nunggu ya. Ini sekitar 20 menit. Sekitar 20 menit saya masak. Dan ini sudah mau masak ya. Jadi jagungnya mengembang. Tadi waktu sebelum dimasak itu segini jagungnya, setengah. Ini jadi apanya penuh. Kita aduk-aduk gini dulu biar dia lebih masak lagi. Tujuan saya masak ini sebenarnya ini langsung dikasih ke ayam juga nggak masalah, tapi tujuan saya buat ini supaya ayam lebih lahap makan. Kalau kita kasih langsung kering kayak gitu sebenarnya dimakan, cuman nggak terlalu kencang makannya. Tapi kalau udah dibuat kayak gini lembek dia, ayam itu berebut. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri pas saya kasih ke ayamnya. Ini jagungnya sudah masak, sudah bisa kita campur dengan pakan yang lain. Ini kita timbang dulu embernya biar nanti hitungannya bisa kita paskan ya. Ini embernya kita estimasi aja 1 kilo ya, 1 kilo. Jadi yang pertama kita masukkan itu konsentratnya 152. Ini kita kasih sebanyak 1,5 kilo. 1,5 kilo 152 atau konsentrat. Ini sampai 2,5. Oke, ini udah 1,5 kilo ya. Ini 1,5 lewat lah. Konsentratnya tadi 1,5, kemudian dedak
jagungnya kita kasih 1,5 kilo lagi. Oke, ini udah 1,5, udah di angka 4, 1,5. Kemudian kita tambahkan bekatulnya itu 1 kilo. Ini sudah 1 kilo. Jadi total pakan yang ini di dalam ember ini ada total 4 kilo karena tadi 1 kilo berat dari embernya. Jadi tinggal kita campurkan sama jagung yang sudah kita masak tadi. Nah, ini jagungnya karena masih panas, jadi kita dinginkan dulu, kita tambahkan air dingin. Tujuannya kenapa tidak langsung kita campur, karena ini kan di dalam ini kan sudah ada konsentrat yang mengandung protein yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita campur langsung dengan ini jagung yang panas, nanti proteinnya bisa berkurang karena panas ini, karena protein ini nggak tahan terhadap panas. Jadi setelah kita hitung-hitung total pakan dalam kondisi kering itu ada 5 kilo ya. Tadi 1 kilo jagung giling, kemudian 1,5 kilo konsentrat, kemudian 1,5 kilo dedak jagung, kemudian 1 kilo bekatul. Jadi total semuanya 5 kilo. Dan penggunaan ini premixnya ini 2 kilo per ton. Jadi artinya dalam 1 kilo pakan hanya butuh 2 gram saja. Jadi kalau dia 5 kilo berarti kita butuh premix sekitar 10 gram. Kita anggap aja ini saya sudah pernah timbang. Jadi berat 10 gram itu kira-kira segini. Ya. Nah, ini kira-kira premixnya 10 gram ini segini. Jadi cukup segini saja kita campur. Jadi ini kita campur dulu semua. Kita aduk merata dulu semua pakan yang kering. Sembari kita menunggu pakan jagung gilingnya, jagung yang udah dimasak itu dingin. Sembari dingin kita campur dulu ini. Ini jagung gilingnya tadi sudah saya pindah ke sini dan sudah saya masukkan air dingin, tapi tetap panas ya. Tapi panasnya udah bisa dipegang lah. Dan sekarang kita tinggal masukkan yang ini ke dalam ini, atau yang ini ke dalam ini, nggak apa-apa, terserah teman-teman aja. Nah, ini sudah saya campur ya pakan keringnya tadi ke dalam jagung rebusnya. Jagungnya udah di bawah ya. Ini saya kasih tunjuk. Nih, ini di bawah ya. Di bawah ini masih agak-agak panas, jadi tinggal kita masukkan aja lagi air karena ini kan masih terlalu kental ini. Terlalu kering. Nanti kalau kayak gini ayamnya nggak terlalu suka, jadi tambahi lagi air. Ini sudah saya tambahi lagi tadi air sekitar 2 teko lagi. Jadi ini ginilah dia bentuknya ya. Bentuk dari pakan yang sangat disukai ayam. Basah kayak gini, tapi nggak terlalu basah kali, tapi dia bisa berbentuk seperti ini ya. Ini enak dipegang, hangat ya. Dan ini sudah siap untuk kita kasih ke ayam. Nanti hitung-hitungan proteinnya bisa kita hitung setelah saya kasih dulu ke ayamnya, karena ini ayam saya kebetulan juga udah lapar. Saya mau ngasih dulu, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana respon ayam terhadap pakan yang seperti ini. Ini tadi berat keringnya 5 kilo 5 kilo, dan setelah dicampur kayak gini basah, jadi dia hampir satu tong, satu ember ini pokoknya, tong set. Ini satu tong set yang 20 kilo. Berarti jadi segini dia, kira-kira sekitar 10 kilo ini, atau kita timbang ya. Iya, ternyata tidak jauh dari apa ya. Tadi saya bilang 10 kilo, ini 14,5 kilo. Kita anggap ini embernya 1 kilo, berarti ini 13,5 kilo. Jadi dari pakan keringnya 5 kilo jadi 13,5 kilo setelah dicampur air dan juga jagungnya dimasak. Oke, saat ini saya mau ngasih ke ayam langsung. Oke, saya mau kasih tunjuk sama ayam-ayam saya. Ini kebetulan ayam saya sudah lapar, jadi saya mau tunjukkan ini pakan ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kayak mana ayamnya, respon ayam. Ini ada 600 ekor semuanya. Inilah dia pakannya, hanya 5 kilo. Pakan 5 kilo. Setelah kita buat seperti tadi, bisa
untuk makan 600 ekor sekali makan ya. Ini habis dalam jangka setengah jam udah habis ini. Memang cara seperti ini memang agak ribet ya, tapi dalam kondisi sekarang ini yang pakan mahal ini cukup membantu. Lagi populasi ayam kita itu belum terlalu banyak, masih skala ratusan ekor, jadi masih bisa lah kita kerja seperti ini. Tapi kalau misalnya ayam kita udah sampai ribuan, mungkin cara seperti ini kurang efektif, atau mungkin kita bisa buat alat masak yang lebih besar lagi supaya bisa memasak dalam jumlah yang lebih banyak. Nah ini teman-teman bisa lihat semua kan. Oke, habis sekali kasih. Dan masih banyak pakan yang kosong, tapi ini saya sengaja buat kayak gini supaya ayamnya berebut makan, karena ayam ini kan memiliki sifat tidak mau ketinggalan sama yang lain. Jadi kita buat kayak gini, kita kasih dalam jumlah sedikit tempat pakannya, jadi yang lain pasti berebutan. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ayam yang sudah kenyang, tampak temboloknya udah penuh dan udah kebanyakan diam karena udah kenyang. Jadi kita akan menghitung nutrisi dari pakan yang kita buat, yaitu ini pakan ayam kampung dari usia 30 hari sampai panen. Jadi yang kemarin itu 1 kilo jagung, kemudian 1,5 kilo dedak jagung, kemudian 1,5 kilo konsentrat, dan 1 kilo bekatul. Jadi masing-masing kalau kita hitung proteinnya, kalau jagung proteinnya 8%, dedak jagung juga 8%, 152 itu 40%, dan bekatul itu 12%. Kalau kita hitung total berarti dia ini 8%, ini 12%, ini 60%, ini 12%. Kalau kita jumlahkan totalnya dia 92%. Ini karena ada bahannya semua 5 kilo, berarti kita bagi 5. Jadi 92 bagi 5. Jadi dapatnya 18,4%. Inilah dia kandungan protein dari pakan yang kita buat kemarin, dan kita akan menghitung berapa per kilo harga dari pakan tersebut. Yaitu kalau di sini harga jagung gilingnya itu harganya 5.000 per kilo. Terus kalau dia dedak jagungnya di sini harganya 3.000. Jadi kalau dia 1,5 berarti dia 4.500. Kalau dia ini konsentrat dia harganya 430.000, 50 kilo satu sak. Jadi kalau dia per kilo berarti 8.600. Jadi kita hitung 1,5 kilo konsentrat kali 8.600
totalnya 12.900. Terus 1 kilo bekatul itu harganya 2.800. Jadi kalau kita total semua, oh iya, premixnya kemarin itu kan premix Ilibro itu 2 kilo per ton. Jadi 1 kilo itu harganya 75.000. 75.000 berarti kalau misalnya dia 2 kilo per ton berarti 150.000 per 150.000 dia biaya premix untuk 1 ton. Sementara yang kemarin itu 5 kilo, berarti kalau kita rata-ratakan kalau untuk 5 kilo itu 750. Jadi kita bikin sini premixnya, biaya premixnya 750. Oke, ini kita jumlahkan semua. Totalnya semua 25.275. Terus kalau kita bagi 5 kilo berarti dapat harga per kilonya itu dapat 5.055. Jadi inilah total dari biaya pakan kita. Harganya 5 ribuan per kilo, tapi kandungan proteinnya sudah mencapai 18,4%. Jadi ini sudah kandungan proteinnya sudah mencukupi kandungan protein minimal lah untuk pertumbuhan ayam, untuk ayam yang berumur 30 hari ke atas. Tapi kalau ini pakan seperti ini belum bisa kita pakai untuk ayam DOC, karena DOC itu butuh protein minimal 20%. Jadi kalau dia dari 0 sampai 30 hari kita wajib memakai full pakan pabrikan dengan protein 20%, dan dari umur 30 hari barulah kita bisa pakai pakan seperti ini. Harganya 5 ribuan lah. Jadi pakan seperti ini sungguh sangat jauh membantu ya teman-teman, karena harga sekarang ini, harga pakan pabrikan itu contohnya 511 Bravo itu udah 425.000 satu sak. Jadi kalau kita rata-ratakan itu udah 8.500 per kilo. 8.500 per kilo itu pakan pabrikan, sementara ini 5.000. 5.000 lah kita bilang, kita anggap aja 5.000. Jadi udah ada bedanya sampai 3.500. 3.500 lah kos yang kita hemat dengan pakan seperti ini. Oke, bisa aja memang kalau pakan yang seperti ini, pakan yang pabrikan seperti ini memang pertumbuhannya memang bagus. Ya. Pakan full pabrikan seperti ini memang bagus. Tapi dengan pakan seperti ini, harga segini, dia nggak terlalu jauh kali bedanya sama yang ini. Nggak terlalu jauh kali, karena saya sudah pernah praktekkan. Nggak terlalu jauh kali. Jadi ibaratnya ini tergantung teman-teman. Jadi tergantung pilihan teman-teman mau bisa membuat pakan racikan seperti ini, atau kalau modal teman-teman banyak ya bisa silahkan juga pakai pakan pabrikan ya. Jadi itulah tips pakan, bukan tips ya, itu sekedar sharing rancun pakan yang saya pakai, dan nanti video selanjutnya saya bakalan buat pakan yang lebih tinggi protein dan tidak seribet ini. Jadi karena ini saya ini memberikan pakan pada ayam itu 2 jenis. Jadi ada yang makan pakan basah dan pakan kering. Jadi saya kombinasikan dua-duanya. Itu makanya kemarin waktu memberikan makan di siang hari itu ada beberapa tempat makan yang belum saya isi. Itu saya isinya waktu malam hari. Jadi pakan basah seperti ini saya cuma memberikan pada pagi dan siang hari. Jadi kalau dia udah sore, saya ngasih pakan yang kering, pakan fermentasi kering. Jadi kenapa saya buat seperti itu? Karena kalau saya buat sore-sore pakan basah, siapa tahu nggak habis, maka sepanjang malam hari pakan itu akan bisa basi atau berjamur. Jadi tidak baik kalau kita kasih pakan basah di malam hari. Jadi itu alasan saya.